sesuatu yang berada di dalam gudang, gudang itu terkunci dan kuncinya telah hilang. Jadi pokoknya nggak bisa diketahui gitu. Tapi ada kubu lain yang mengatakan bahwasanya agama itu tidak mengenal dogma. Semuanya bisa dijangkau oleh akal. Nah, ini saya ingin mempertanyakan dan bagaimana pandangan antum tentang kedua pandangan ini gitu. Jadi dari sisi mana kita memahaminya? Mungkin kalau misalkan ada yang salah dari apa yang saya baca, apa yang saya dengar itu bisa diluruskan juga Ustaz. Syukran. Hmm. Sama, bagus banget itu pertanyaannya dari Akina Suyuti. Jadi memang eh, dari tadi narasi yang tadi itu Islam itu memandang realitas ya, artinya bahwa realitas alam ini, realitas hidup ini memang ada hal yang bisa dijangkau oleh indera, begitupun juga hal yang bisa dijangkau oleh yang tidak bisa dijangkau oleh indera yang mana kita imani sebagai gaib begitu. Kendati pun ada hal-hal yang disebutkan bisa dijangkau dengan akal. Artinya secara secara realitasnya sebenarnya kalau kita kejar itu akal nggak bakal bisa sampai ke sana. Makanya di Islam itu ada iman, ada ya pada akhirnya balik lagi ke iman. Kalau sudah masuk ke ranah iman itu udah nggak bisa lagi dipertanyakan dengan akal begitu. Jadi sebenarnya dalam dalam akidah juga sebenarnya itu menjangkau seberapa dekat kita bisa memahami realitas dalam konteks misalkan yang antum sebutkan ini takdir misalkan ya atau sifat-sifat Allah bahkan. Jadi sebenarnya yang dijelaskan dalam akidah Islam ini bukan mengenal hakikat Tuhan secara utuhnya karena memang bisa nggak bisa dijangkau karena memang kita terbatas begitu. Akan tetapi seberapa dekat kita bisa mengenal dan juga menjangkau Tuhan tersebut atau Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita. Jadi hanyalah pendekatan seperti ya disebutkan sifat-sifat Allah itu sebenarnya tidak hanya terbatas 20 kan atau nama-nama Allah itu tidak hanya terbatas 99 plus satu nama Allah itu sebenarnya enggak juga karena pada hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah gitulah ya alamuhu illahu. Maka yang dimaksud dengan penjangkauan atau segala hal dalam agama itu bisa dijangkau dengan akal itu dengan biqadri tokoh al-basyariyah dengan sejauh mana kemampuan manusia begitu. Begitu makanya tadi ada narasi bahwa apa tadi itu bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa dengan akalnya atau bahkan khayalannya itu bisa menjangkau seluruh aspek gitu. Artinya kendati pun bisa dijangkau oleh akal, akan tetapi akal memiliki batasan. Mengapa? Karena ya memang seperti itu ciptaannya begitu. Sehingga di Islam itu akal tidak boleh menjadi nomor satu begitu. Akan tetapi akal itu menjadi apa eh, penimbang di 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 atas akal itu mesti ada wahyu begitu. Jadi akal itu sebagai mukorin, bukan bukan siadatil akli alal wahyi, bukan artinya akal itu memimpin di atas segalanya. Makanya ya itu di Islam itu wahyu dulu baru akal karena memang tidak semua hal bisa dijangkau oleh akal begitu. Begitupun juga dengan takdir begitu. Adapun pemahaman tentang takdir tersebut yang paling enak itu eh, kalau antum nanti belajar di sini sih, bahwa pemahaman takdir itu tidak tidak seperti itu. Kalau misalkan tadi antum bilang apa, bahwa takdir itu apa, eh, sua- kayak semacam gudang lalu ditutup, terus kuncinya hilang. Pertanyaannya kalau kuncinya hilang, pertama siapa yang menghilangkan, kemana hilangnya dan sebagainya itu berarti kan ada pihak yang tidak terlibat kalau misalkan pertanyaan seperti itu. Akan tapi kan kalau kita melihat konteks konteks takdir itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Artinya tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang dari pengawasan Allah. Begitu. Itu konteks antum memahami sebagai takdir yang enak itu kayak gini aja. Eh, kalau kita pengen ke suatu tempat, semuanya itu sudah ada jalannya. Nah,
kita ini diberi kebebasan mau pilih jalan yang mana. Jadi eh, tentang kebaikan keburukan itu memang pada akhirnya balik lagi ke manusia sebab kendati pun kebaikan dan keburukan itu Allah yang ciptakan akan tetapi kita yang menentukan makanya kita diberi kebebasan Huriyatul Irodah meskipun tidak sebebas irodahnya Allah itu balik lagi ke tauhid nanti ya tapi pada intinya kendati pun perlakuan buruk perlakuan baik itu ciptaan Allah akan tetapi kita diberi kebebasan memilih untuk memilih yang mana gitu sehingga itulah nanti yang diadili di akhirat kelak kurang lebih seperti itu gimana. Ya, Ustaz, syukran. Lau samahtum, satu lagi Ustaz masih Ya. berkaitan. Insya Allah itu wadih. Kemudian kaitannya dengan tadi, saya juga tertarik dengan akal, apa istilahnya tidak boleh dijadikan nomor satu. Cuman Hmm. saya juga menemukan satu contoh yang saya belum bisa apa ya istilahnya memahami kemana arahnya gitu. Tentang kaitannya di satu sisi akal itu memang digunakan untuk mendukung nas-nas hadis ataupun Al-Quran, tapi di sisi lain ada satu kaidah, ini mungkin kaidah fikih yaitu yang bunyinya kurang lebih seperti ini. eh Apa sih? Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Itu redaksinya berbeda-beda, tapi intinya setiap hukum itu akan berkutat sesuai dengan ilatnya. Kalau misalkan ada ilatnya, maka hukum itu ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada gitu. Nah, ini seakan-akan mengindikasikan bahwasanya ternyata akal itu dalam hal ini memimpin. Nah, apakah itu secara mutlak atau memang ada ranahnya masing-masing di mana ketika kita harus mendahulukan teks dan di mana ketika kita harus mendahulukan akal atau seperti apa Ustadz itu saya belum bisa memahami dengan jelas tentang kaitan kedua hal tersebut. Syukran Ustadz. Baik. Afwan. Kalau berbicara tentang hukum tersebut itu sebenarnya tidak hanya sebatas kutatan-kutatan dari hukum akan tetapi yang dimaksud dengan kaidah tersebut itu kendati pun hukum itu berlaku, ada sebabnya. Memang segala hal itu ada ilatnya, ada sebabnya. Akan tetapi sekali lagi, sebabnya itu yang bisa dijangkau oleh akal sekemampuan manusia begitu. Artinya, pada akhirnya tetap ada batasannya. Mau sejauh apapun akal menjangkau begitu. Makanya eh, 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 sejauh apapun nanti ilatnya itu bahasa saya itu ngetrek sejauh apapun ilatnya itu apa ya hukum itu mencari ilatnya begitu pada akhirnya akan menemukan bahwa ya memang eh, 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 akal itu akan menyerah dengan sendirinya begitu mau sejauh apapun hukum itu mencari ilatnya kan tapi ya apa Allah pun menciptakan segala hal yang terutama syariat ini pasti akan selalu berkesinambungan dengan akal artinya bisa dicerna oleh akal bukan bisa dikejar atau bukan bisa didikte oleh akal. Artinya itu. Jadi maksudnya al-hukmu yadur ma'ilati itu bukan berarti akal bisa mendikte hukum atau akal bisa mendikte nas. Akan tetapi hukum yang Allah berikan, hukum yang Allah turunkan ini, hukum Islam dan sebagainya itu bisa dicerna oleh akal begitu, bisa difahami oleh akal. Akan tetapi derajatnya tetap di atas. Begitu. Jadi mungkin garis bawah yang perlu digarisbawahi itu bisa dicerna oleh akal, bukan bisa didikte oleh akal. Menurut saya itu. Uqaddimu syukran jazilan Hmm. lakum. Afwan, keren. Ustaz ini Suyuti dari kemarin nanya terus kritis antum bagus. Tapi memang diperlukan.
Tapi hati-hati ya, nanti ini jiwa kritis antum ini memang bagus, tapi kalau di ujian itu mending cari aman aja kalau menurut saya. Karena ketika nanti ada pemikiran dari antum yang kurang pas sama dokternya, bisa jadi nanti antum disalahin semuanya nilainya. Menurut saya itu sih. Oh, yang paling penting juga Sama. mungkin terakhir ya, ini karena udah terlalu lama. eh yang paling penting juga dalam jawaban yang perlu dicatat nih, diusahain pakai mukadimah dulu. Mungkin ada juga yang udah ngasih tahu kayaknya. Itu penting juga mukadimah kayak misalkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu dan sebagainya ya. Itu bagus juga kecuali mungkin Al-Qur'an nanti di ujian tulisnya itu nggak perlu, cukup pakai ta'awudz aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau di medah lain itu menjadi nilai plus juga loh. Jadi pakai mukadimah, alhamdulillah, salawat salam ataupun doa, begitupun juga di akhir jawaban kita nanti di ikhtitamnya sama alhamdulillah lagi, salawat lagi. Itu menjadi nilai plus nantinya dan nggak sedikit yang ketolong gara-gara mukadimah dan ikhtitamnya itu. Jadi itu juga menjadi apa ya, hal kecil yang bisa menolong antum nanti di ujian gitu. Jadi disiapin dari sekarang aja mukadimah, antum bikin, nanti itu jadi template di tiap jawaban setiap madah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dapat dipahami semuanya?